Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, ketika pertarungan yang merebutkan satu buah tiket akademi yang tersisa telah dimulai, terlihat Knock hanya mampu bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh Alain. Akan tetapi ia begitu bersemangat saat mengetahui jika fisiknya telah meningkat menjadi level 4. Seketika sebuah skill berlevel mitik telah terbuka, yang mana skill itu mampu menghentikan pergerakan waktu. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like dan komennya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai dengan mudahnya ia menangkis pedang yang telah mengarah kepada dirinya, sehingga membuat pedang itu langsung terlepas dan terlempar jauh. Terlihat Alain begitu heran karena ia tidak menyangka jika serangan cepatnya dengan mudahnya dihentikan oleh Knock. Lalu dengan tatapan yang penuh percaya diri, Knock berkata, "Sudah aku katakan, aku adalah pemenang dari pertandingan ini. Ini sangat menyenangkan karena aku dengan mudahnya bisa mengalahkanmu." Di pikirannya mengatakan, meski aku telah menang, akan tetapi aku tidak boleh lengah sedikit pun, karena skill ini hanya bertahan selama 5 menit. Oleh sebab itu, aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum batas waktunya telah habis. Ia mencoba santai untuk menjatuhkan mental si kembar itu. Lalu ia mengatakan, "Selama ini aku selalu bersikap lunak kepada kalian, tapi sekarang aku sudah merasa sangat bosan." Kemudian sambil tersenyum sinis, Knock meminta mereka berdua agar melawannya secara bersamaan, karena ia ingin menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin dan segera beristirahat. Seketika si kembar pun sangat heran, dan benar saja mental mereka pun langsung terjatuh, karena ini pertama kalinya si bungsu berkata dengan nada yang sombong seperti itu. Lalu terdengar Knock yang meminta izin kepada ayahnya untuk melawan mereka berdua secara langsung. Mendengar permintaannya itu, semua orang yang ada di sana begitu terkejut, karena mereka tahu jika si bungsu memiliki fisik yang lemah. Walaupun ia mampu menepis dan menyerang Alain, akan tetapi sudah pasti akan begitu sulit baginya apabila ia bertarung melawan 2 orang sekaligus. Ayahnya pun hanya tersenyum. Di dalam hatinya ia mengatakan jika si bungsu memiliki semangat yang telah berubah, dan juga ada sesuatu yang dengan sengaja telah ia sembunyikan. Tanpa pikir panjang, ayahnya pun langsung mengizinkannya untuk melawan kedua saudaranya itu. Meskipun istrinya menolak akan pendapatnya itu, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena apa yang dikatakan oleh sang ayah adalah hal yang mutlak. Seketika pertandingannya kembali dimulai. Terlihat si kembar mulai bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Sambil melihat wajah si bungsu yang tersenyum kepada mereka, ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali ia merendahkan dan membuat kita malu di hadapan ayah." Dengan pergerakan yang cepat, mereka berdua langsung menyerang secara bersama-sama dengan teknik pedang yang telah mereka kuasai. Tetapi secepat apapun pergerakan mereka, tetap saja serangan mereka masih mampu ditepis oleh si bungsu. Terdengar Alain memerintahkan saudaranya untuk bergerak ke sisi lain dan mengepung si bungsu agar mereka bisa mengunci pergerakannya. Tiba-tiba sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis bahwa skill seni berpedang miliknya telah meningkat akibat efek dari skill spesial yang memperlambat aliran waktu. Ia hanya tersenyum. Ini sangat bagus sekali. Dengan skill spesial ini, aku mampu melihat alur pergerakan arah pedang mereka. Berkah skill itu, Knock pun dengan mudahnya mampu menahan kedua pedang yang telah mengarah ke tubuhnya. Bahkan mereka pun tidak mampu melihat pergerakan si bungsu yang begitu cepat, sehingga mereka berdua pun saling bertabrakan.
Terlihat Thalia begitu heran. Ia berpikir, entah kenapa seorang sampah keluarga bisa berubah seperti ini. Bukan hanya aku saja, bahkan ekspresi wajah mereka berdua sangat terlihat kalau mereka juga begitu heran. Mereka berdua menatap satu sama lain seakan tidak percaya apa yang telah terjadi. Lalu lamunan mereka pun langsung pecah saat Knock yang perlahan berjalan menghampiri mereka. Di tengah pertarungan ini, kalian harus fokus apabila kalian tidak ingin tersingkir. Kemudian mereka berdua tidak mampu menahan serangan dadakan yang telah dilancarkan oleh Knock, sehingga mereka berdua langsung terjatuh dan keluar dari arena pertarungan. Ada hal yang penting harus dipertaruhkan dalam pertarungan ini, tapi untuk mengasah sebuah pedang adalah hal yang paling menyenangkan. Sebuah notifikasi kembali muncul yang menandakan jika durasi skill spesial memperlambat aliran waktu telah berakhir. Untung saja ia mengalahkan mereka berdua di waktu yang tepat. Jika saja ia kehabisan waktu, kemungkinan besar ia akan kalah. Lalu Knock bertanya kepada sang wasit apakah dengan hasil ini ia telah memenangi pertarungan itu. Seketika dengan nada yang lantang ia pun mengumumkan jika Knocklah yang telah memenangi pertarungan itu, dan ia berhak untuk mendapatkan sebuah tiket untuk masuk ke Akademi Eledian. Mendengar pernyataan itu, terlihat Alain begitu kesal. Ia tidak menyangka jika si bungsu yang dianggap sebagai sampah keluarga telah mampu mengalahkannya dengan cara yang memalukan. Di sisi yang lain, terlihat Knock dan ayahnya saling menatap satu sama lain. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka saat itu. Kemudian karena ia sudah memastikan untuk mengunci satu tiket yang tersisa, ia pun pamit untuk pergi dari tempat pelatihan itu. Perlahan ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan gagah berani, seakan tidak ada keraguan dalam setiap langkahnya. Meski ia selalu disebut sebagai sampah keluarga, akan tetapi di hari ini ia telah berhasil membungkam semua mulut yang selalu saja mencibirnya. Di sisi yang lain, sambil memperhatikan Knock yang pergi dari ruangan itu, Thalia pun bergegas pergi untuk menemuinya. Beberapa saat kemudian, di luar ruangan pelatihan, terlihat Knock yang begitu kelelahan karena ia telah banyak menggunakan staminanya dalam pertarungan itu. Lalu ia menyadari jika mulutnya telah mengeluarkan darah. Ia berpikir apakah itu akibat dari skill yang ia gunakan secara berlebihan. Ternyata skill jenius memperlambat aliran waktu memiliki kelemahan yang begitu krusial. Jika itu digunakan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka ia akan menerima status debuff secara langsung. Notifikasi itu mengatakan jika masa hidup player akan dikurangi sebanyak 2 hari 17 jam. Hal itu disebabkan karena efek samping dari skill memperlambat aliran waktu. Skill itu secara permanen telah mengambil masa hidup seseorang sebagai imbalannya, dan itu adalah debuff yang paling buruk yang akan membuatmu cepat sakit. Aku sudah terkena sakit parah. Untung saja debuff itu tidak muncul di saat aku masih bertarung melawan mereka. Apabila aku ketahuan oleh orang lain, sudah pasti tiket akademi yang aku dapatkan akan dibatalkan. Tiba-tiba Knock menyadari jika seseorang telah datang menghampirinya. Ternyata itu adalah Thalia yang sejak dari tadi telah mencarinya. Ia berkata, "Kenapa kau terluka? Apakah kau terluka di saat kau melawan mereka tadi?" Mendengar itu, Knock berpikir, kenapa harus Thalia yang melihatnya kalau ia sedang terluka? Aku tidak bisa membiarkan keluarga ini mengetahui tentang debuff dari skill yang aku miliki. Terlihat Thalia tersipu malu, lalu ia mengatakan, "Bagaimana caranya kau bisa mengalahkan kedua saudaramu dengan tubuh yang lemah seperti itu? Aku pikir aku telah salah menilaimu." Diketahui bahwa dalam 1 bulan terakhir ia telah mengawasi Tuan Muda. Selama pengawasannya itu, ia melihat bahwa Tuan Muda tidak pernah memegang sebuah pedang yang asli. Hanya saja pada hari pertama, ia telah mendengar bahwa Tuan Muda pernah mengayunkan beberapa kali pedang kayu dengan postur tubuh yang sangat kaku. Tapi bagaimana orang seperti itu bisa menang? Sudah jelas kemenangannya itu adalah sebuah bakat. Aku mengajarnya hanya ingin bertanya bagaimana ia bisa mengembangkan bakatnya itu, dan juga bagaimana ia meningkatkan kemampuannya.
Akan tetapi setelah pertarungannya sudah selesai, entah di saat dia sendirian, ia terlihat berbeda. Seketika ia menyadari jika Knock mengalahkan kedua saudaranya itu bukanlah karena bakatnya, akan tetapi ia bekerja keras untuk bisa memenangi pertarungan itu dengan cara apapun. Disinilah Thalia menyadari bahwa Tuan Muda bukanlah orang yang bodoh seperti yang telah dirumorkan. Kemudian lamunannya pun langsung buyar ketika melihat Knock yang terbatuk di depannya. Namun ia tidak menyangka saat ia ingin menyentuh tubuhnya, tiba-tiba Knock langsung menepis tangannya. Ia berkata, "Jangan pernah sekalipun kau menyentuh tubuhku, itu adalah perilaku yang tidak sopan." Akan tetapi beda halnya apa yang ada di dalam pikirannya. Bukannya aku munafik tidak ingin disentuh oleh seorang wanita, tetapi aku sudah 2 tahun mengurung diri di dalam kamar hanya untuk bermain game. Oleh sebab itu aku sangat susah untuk bergaul kepada orang lain. Lagi pula tubuh ini hanyalah karakter yang ditakdirkan untuk mati sejak dari awal. Sambil tersipu malu, Thalia mengatakan, "Aku tidak tahu bahwa dirimu sangat serius saat sedang menggunakan pedang. Setahuku kau memiliki tubuh yang lemah. Oleh karena itu kau hanya melatih fisikmu saja. Aku hanya ingin minta maaf, aku telah salah menilaimu. Aku yakin kau pasti tidak menyadari sudah membuat kesalahan dengan bertingkah seperti orang yang bodoh, sehingga siapapun yang melihatmu pasti akan salah paham." Mendengar itu, Knock berpikir, apa yang harus aku lakukan? Dia sungguh tekun seperti yang terlihat di dalam game yang sudah aku mainkan. Bahkan meski dia adalah gadis yang memiliki karakter seorang kesatria, dia adalah anak dari seseorang yang tangguh dan juga bangsawan terkemuka. Sangat sulit mengakui kesalahannya kepada orang lain. Dengan santai, Knock berkata, "Jika kau berpikir seperti itu, aku akan menghargainya apabila kau tidak memberitahu siapapun kalau hidungku berdarah." Setelah mendengar Thalia yang mengatakan jika ia tidak usah khawatir dan ia berjanji tidak akan mengatakannya kepada siapapun, sambil berlalu pergi meninggalkannya, Knock berkata, "Sebaiknya kau harus menempati janjimu itu." Beberapa saat kemudian, di ruang kerja keluarga Rainhaver, terlihat sang ayah sedang berdiskusi kepada Rothwell tentang talenta yang dimiliki oleh putra bungsunya. Rothwell pun mengatakan, "Saya masih tidak paham kenapa ia sejak dari awal hanya bertahan menerima serangan dari Tuan A lain. Tetapi di usianya yang masih muda, saya yakin bahwa Tuan Mudalah yang terbaik jika berkaca dari kelompok usianya." Lalu sang ayah berkata, "Benar yang kau katakan, aku juga berpikir seperti itu. Meski aku tidak terlalu yakin dengan perasaan ini, tapi aku juga percaya bahwa putra bungsuku telah menyembunyikan bakatnya." Ia pun memerintahkan Rothwell untuk selalu mengawasi pergerakan dari si bungsu, karena ia ingin tahu secepat apa perkembangan dari anak bungsunya itu. Kemudian ia berpikir, "Aku sangat penasaran apakah si bungsu memiliki talenta untuk mewarisi kekuatan pedang hitam." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Aku sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, jadi peranmu untuk mengawasi anakku itu adalah hal yang penting." Sebelum ia pergi, Rothwell pun mengatakan jika ia akan melakukan yang terbaik untuk mengawasi Tuan Muda. Di tempat yang berbeda, terlihat Knock yang sedang memperhatikan sebuah notifikasi yang baru saja muncul di hadapannya. Dunia game ini telah menjadi kenyataan, akan tetapi sistem seperti game ini tetap saja masih ada. Di sana tertulis, jika ia sudah menyelesaikan sebuah kuis tutorial, maka ia akan mendapatkan 3 buah tiket untuk meningkatkan status karakternya secara gratis. Ini adalah yang terbaik. Aku sudah berlari selama 2 bulan penuh hanya untuk meningkatkan staminaku menjadi level 2. Seharusnya kalian memberikan aku hal yang seperti ini sejak dari awal. Tetapi status yang ingin aku tingkatkan saat ini bukanlah staminaku. Yang ingin aku tingkatkan adalah level keberuntungan karakter ini. Alasannya cukup simpel, keberuntungan tidak dapat dinaikkan hanya dengan usaha saja. Di dalam game ini, nilai statistik dari keberuntungan jauh lebih bernilai daripada yang lainnya. Kemudian ia mencoba keberuntungan yang sudah ia tingkatkan dengan membuka hadiah yang telah ia terima. Benar saja, ia langsung mendapatkan hak istimewa dalam menyelesaikan beberapa kuis spesial sebanyak 27 kali.
Tidak hanya itu saja, ia juga telah mendapatkan satu buah tiket random untuk menggacha skill yang hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Ia pun merasa senang karena ini adalah hal yang istimewa. Ia langsung menggunakan tiket itu untuk menggacha skill apa yang akan ia dapatkan. Seketika mesin penggacha itu langsung muncul di hadapannya. Ia merasa sangat gugup karena ini pertama kalinya ia melihat benda itu secara langsung. Sambil memutar mesin itu, ia berkata, "Ketika aku memaksimalkan keberuntungan karakter ini, maka ada 95% kesempatan untuk mendapatkan skill tingkat menengah, atau bisa jadi jika beruntung akan mendapatkan skill tingkat atas." Di dalam mesin random ini akan ada beberapa buah gulungan, Grey, Silver, dan Gold. Mereka memiliki tingkatan masing-masing. Ada juga yang Rainbow untuk tingkatan yang paling tinggi. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata ia telah mendapatkan sebuah gulungan yang berwarna emas. Karena ia sudah merasa tidak sabar lagi skill apa yang akan ia dapatkan, ia pun langsung membuka gulungan itu. Ia tidak menyangka jika ia telah mendapatkan kekuatan dengan level yang tertinggi. Skill itu mampu mengurangi status player lain sebanyak 20%. Akan tetapi skill itu hanya berguna apabila ia melawan seseorang yang memiliki level di atasnya. Ia begitu puas dengan skill baru yang ia dapatkan. Namun karena ia memiliki kesempatan lainnya, ia pun berpikir untuk membuka lagi tiket yang tersisa. Sambil memperhatikan notifikasi itu, ia berpikir, "Aku sudah mendapatkan skill yang aku inginkan. Hanya saja aku ingin salah satu potongan tersembunyi yang dapat diperoleh oleh keluarga Rainhaver. Untuk mendapatkannya, aku harus berusaha karena aku sungguh membutuhkan skill itu." Yang aku tahu bahwa Theo Rainhaver akan mengumpulkan semua saudara di tempat ini. Nantinya ini akan berguna. Kemudian ia teringat bahwa saat ini adalah waktunya untuk Garen kembali karena ia sudah lama lulus dari Akademi Elidian. Dan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang ksatria, seharusnya dia sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Diketahui bahwa Garen von Rainhaver adalah putra kedua dari keluarga Rainhaver. Lalu ia berpikir jika ia tidak perlu mengkhawatirkan tentang Thalia yang telah mengetahui jika ia telah terluka, karena ia bukanlah seorang karakter yang akan ingkar pada janjinya. Sudah pasti tidak ada alasan baginya untuk mendekatiku lagi. Akan tetapi pada keesokan harinya, ternyata apa yang ia pikirkan telah berbeda. Ternyata Thalia tetap saja mendekatinya lagi. Dengan santainya Knock berkata, "Aku pikir kemarin masalah kita telah berakhir. Lalu apa yang kau inginkan terhadapku?" Ia pun sedikit canggung karena ia masih belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun karena ia sudah tidak tahan lagi dengan isi hatinya, ia pun memberanikan diri untuk mengatakan kepadanya, "Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan untuk menjadi kuat dengan secepat itu. Aku mohon ajarkan aku menjadi lebih kuat." Setelah berdiam beberapa saat sambil berlalu, Knock mengatakan, "Selagi aku berlatih selama 1 bulan penuh, aku sudah mengetahui kalau kau telah mengintip dan melihat apa yang telah aku lakukan." Thalia pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka apabila si bungsu telah mengetahui apa yang telah ia lakukan. Ia pun mengejarnya, mencoba untuk memohon kepadanya agar ia mampu mengajarinya cara untuk berlatih, meski itu hanya dalam 1 kali pertarungan saja. Di pikirannya Knock mengatakan, "Aku tahu bahwa Thalia adalah sebuah karakter yang ingin diakui oleh saudaranya." Kemudian dengan santainya Knock berkata, "Seharusnya sebelum kau bertanya tentang itu, atau bahkan berpikir bagaimana caranya bisa berlatih menjadi kuat, lebih baik kau pikirkan dulu soal kemampuan yang telah kau miliki." Melihat Thalia yang terkejut tanpa sepatah kata pun, ia berpikir, "Sepertinya aku terlalu kasar kepadanya dan telah salah mengatakan itu, karena aku tidak pandai berkata-kata kepada orang lain." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Lebih baik kau jangan pernah membandingkan dirimu sendiri kepada orang lain, meski itu adalah saudaramu, karena itu hanyalah hal yang sia-sia." Setelah mengatakan itu, ia pun bergegas meninggalkan Thalia yang hanya terpaku menatapnya.
Setelah ia keluar dari ruangan itu, ia berpikir, bagi seorang gadis yang nantinya akan membunuhku, sudah pasti aku tidak perlu menunjukkan kepadanya bagaimana aku bisa menemukan kepingan tersembunyi itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia telah sampai di suatu tempat yang mana ia telah ditunggu oleh sang ayah dan kedua saudaranya. Tempat ini adalah tempat yang paling terbaik yang ada di seluruh benua, karena ini adalah tempat mereka untuk membesarkan kuda-kuda terkenal. Jadi inilah kandang kuda dari keluarga Renhever. Setelah mereka berkumpul di dalam kandang kuda itu, ayahnya mengatakan, "Aku yakin kalian pasti tahu alasanku memanggil kalian ke sini. Hari ini kalian akan memilih seekor kuda yang akan kalian tunggangi sepanjang hidup kalian." Mendengar itu, Kenok berpikir, ini seperti yang aku duga sebelumnya jika mereka akan memberikan kuda kepada kami. Di dunia game ini, semua orang pasti mengetahui jika kuda adalah hewan yang paling sakral. Apabila kau berencana untuk menjadi seorang kesatria ataupun seorang penyihir, maka kau harus memilih seekor kuda di saat kau masih kecil. Kuda adalah hewan yang akan mendampingimu untuk seumur hidupmu. Bahkan Akademi Eledian juga mengajarkan bagaimana cara menunggang kuda secara terpisah. Ada banyak sekali pertarungan besar di paruh kedua dari game ini. Jadi apabila kudanya mati, maka kau harus membesarkan seekor kuda lagi mulai dari awal. Terlebih lagi, skill teleportasi itu sangatlah mahal, dan juga kuda adalah sarana transportasi yang sangat penting. Oleh sebab itu, aku harus memilih kuda yang terbaik. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat sang ayah memerintahkannya untuk memilih lebih dulu karena ia adalah pemenang dari pertarungan itu dan ia akan mendapatkan satu kali kesempatan untuk memilih kuda yang terbaik. Dengan penuh percaya diri, ia pun langsung maju masuk ke dalam kandang itu. Di sisi yang lain, ayahnya hanya tersenyum karena ia sangat penasaran kuda apa yang akan dipilih oleh putra termudanya. Terlihat Kenok yang berjalan berkeliling memperhatikan semua kuda yang ada di sana. Ia berpikir, semua kuda yang ada di sini sangat bagus, akan tetapi yang aku butuhkan adalah kuda yang cocok denganku. Seketika ia telah melihat seekor kuda yang memiliki warna berbeda dari kuda-kuda lainnya. Ia pun bergegas berjalan menghampiri kuda itu. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku sudah memutuskan untuk mengambil kuda ini." Sontak semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan pilihannya. Meski ia telah mengatakan jika ia hanya memberi satu kali kesempatan saja, akan tetapi ia langsung memberikan putra bungsunya untuk memilih lagi kuda yang lain. Mendengar itu, ia berpikir, ia memberiku satu kesempatan lagi. Sudah pasti di pandangan mereka jika pilihanku ini adalah sebuah kegagalan. Namun mata tajamku berkata lain, bahwa kuda ini memiliki level yang sangat tinggi. Pada dasarnya, sebagian besar hewan telah terbagi menjadi beberapa level. Seiring pertumbuhan mereka, para pemiliknya bisa mengembangkan mereka kepada level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, aku bisa mencoba membuat kuda ini untuk mencapai level tertinggi. Terlebih lagi, kuda ini berjenis obsidian yang memiliki makna batu hitam dan merupakan jenis kuda yang paling berharga di antara yang lainnya. Sambil melirik, ia berkata di dalam hatinya, andai mereka tahu, sudah pasti sang kepala keluarga yang akan mengambilnya lebih dulu. Meskipun sekarang ini kuda ini tidak terlalu bagus karena memang masih sangatlah lemah, tapi dalam berbagai hal ini jauh lebih merepotkan daripada sakit parah yang telah aku derita. Dengan tegas penuh percaya diri, ia berkata, aku tidak akan mengubah keputusanku, aku akan tetap mengambil kuda ini. Lalu ia bergumam, dengan pengetahuanku, maka aku akan menyelamatkannya, dan juga aku akan membuatnya menjadi kuda yang terbaik. Di sisi yang lain, sang ayah begitu kesal. Ia berpikir, kenapa bocah itu membuat pilihan yang salah? Apa dia melihat dirinya sendiri sangat mirip dengan kuda yang lemah itu? Pada akhirnya, ia hanyalah seorang bocah yang lemah yang tertarik kepada kasih sayang. Aku sangat kecewa kepadanya.
Sebelum sang ayah pergi, dengan nada yang datar ia berkata, "Aku harap kau tidak menyesal apa yang telah kau pilih." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua dan menghiraukan kedua anak kembarnya yang terus-terusan memanggilnya. Sambil memperhatikan kepergian ayahnya, ia berpikir, apakah pilihanku ini tidak memuaskannya? Akan tetapi, aku tidak perlu peduli akan hal itu. Kemudian, Rothwell menghampirinya dan memintanya untuk memberikan sebuah nama kepada kuda yang baru saja ia pilih. Setelah berpikir, ia pun memutuskan untuk memberi nama kuda itu dengan nama Karel. Itu adalah sebuah nama yang selalu aku gunakan setelah aku menyelesaikan game ini, dan nama itu sangat berarti bagiku. Beberapa saat kemudian, ia pun langsung membawa kuda itu masuk ke dalam kamarnya. Ia berpikir, pertama-tama, mulai sekarang aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat apa yang akan aku lakukan. Kemudian ia menatap mata kuda itu. Ia mengatakan, "Ini bukanlah sepasang mata yang menyerah untuk hidup. Matanya sama sepertiku yang selalu berjuang untuk tetap hidup. Ternyata kita memiliki tekad yang sama untuk bertahan hidup lebih lama." Lalu ia menyadari akan kehadiran Rona yang telah menyelinap dari arah belakangnya. Rona pun sangat terkejut saat tuan muda memanggil namanya, sehingga ia pun langsung terjatuh. Ia pun memerintahkan Rona untuk merawat kuda yang ada di hadapannya. Rona pun begitu kesal karena kuda itu telah berdiam di atas kasur. Sudah pasti tugasnya akan bertambah untuk membersihkan kasur itu. Mendengar ocehannya itu, Knok hanya tertawa. "Kau jangan marah seperti itu. Jadi aku mohon kepadamu, rawatlah kuda itu karena ia sedang sakit." Mau tidak mau, Rona pun harus mau untuk merawat kuda itu karena itu adalah tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.